Halo semuanya, selamat datang di Cakrapot, Cakrawikara Indonesia bersama saya Dewi dan Saya Yolanda. hari ini kita akan coba bahas tentang kepemimpinan perempuan di pemerintahan daerah. Nah Mbak, kan kita cewek ini setahun ke belakang kira-kira ya kurang lebih sudah meneliti tentang topik ini. Kira-kira Mbak Yola mungkin bisa cerita Mbak gimana risetnya? Ya, jadi mungkin mulai dari awalnya dulu ya, Wi, bahwa bagaimana CWI masuk ke dalam riset ini memang kita pertama melihat bahwa regulasi atau undang-undang mengenai pilkada ini sifatnya masih netral gender. Dia hanya menekankan semata pada aspek teknikalitas dan prosedur dari pilkada. Kemudian juga hal penting kedua adalah jumlah kepala daerah perempuan itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kepala daerah laki-laki. Yang ini sebenarnya sudah dimulai dari tahap pencalonan. Yang data CWI dari 3 siklus pilkada 2015, 2017, dan 2018 itu memperlihatkan bahwa jumlah calon kepala daerah perempuan itu sangat timpang dibandingkan dengan jumlah calon kepala daerah laki-laki. Di bawah Nah, 10% ya Mbak? betul, kisarannya sekitar 8% begitu. Jadi kan itu timpang sekali ya secara jumlah. Nah, itu yang menjadi satu poin berangkatnya riset ini. Nah, kemudian kita mengambil 8 studi kasus dari 8 wilayah yang itu sudah meliputi tingkatan provinsi dan kabupaten kota. Kira-kira begitu awalnya, Wi. Oke, nah dari 8 studi kasus ini Mbak, sejauh ini temuannya apa sih Mbak? Ya, jadi memang banyak sekali temuan kita yang menarik ya, Wi, karena Hmm. kita juga banyak mendapatkan data-data. Nah, mungkin yang pertama itu kita masuk pada masa pencalonan. Nah, ini memang kita mendapatkan tipologi berdasarkan latar belakang calon kepala daerah perempuan. Nah, ada yang latar belakangnya politisi atau kader partai, seperti misalnya Ibu Khofifah di Provinsi Jawa Timur, kemudian ada Ibu Dewanti, Wali Kota Batu, kemudian ada Ibu Selika, Bupati Karawang. Karawang. Betul. Nah, ada yang latar belakangnya profesional, seperti misalnya Ibu Faida, Bupati Jember, kemudian Ibu Mirna, Bupati Kendal. Dan ada juga yang latar belakangnya adalah birokrat, seperti Ibu Risma di Surabaya. Di masa pencalonan ini memang partai politik perannya itu penting bagi perempuan karena mereka lah yang bisa memberikan tiket pencalonan sebagai calon kepala daerah. Nah, selanjutnya setelah melewati atau sudah resmi sebagai calon kepala daerah di KPU, maka biasanya kepala daerah perempuan ini lebih banyak bekerja bersama dengan tim bentukannya yang dibentuk secara mandiri untuk kampanye, untuk pemenangan, selain juga dukungan dari kelompok-kelompok masyarakat sampai di tingkat akar rumput. Karena mereka memang rata-rata ini punya modal sosial yang kuat. Mereka berhasil memelihara hubungan yang sangat baik dengan berbagai kelompok di masyarakat sampai di tingkat akar rumput, termasuk kelompok-kelompok perempuan. Nah, ini yang menjadi faktor penting di dalam kemenangan mereka sebagai kepala daerah. Jadi Nah, bisa dibilang partai itu cuma kendaraan politik aja gitu ya Mbak? betul, betul Hmm. sekali, Wi. Jadi memang peran pentingnya dia hanya di titik itu saja, di Hmm. pencalonan. Nah, kemudian masuk ke masa kampanye, eh, itu sudah berbeda lagi. Dan apalagi dalam tahap ini perempuan juga menghadapi banyak tantangan yang berat, Wi. Hmm. Kita pernah nih cerita-cerita soal ini ya, Iya. bagaimana calon kepala daerah perempuan itu mesti menghadapi berbagai serangan gitu, fitnah yang itu Hmm. bisa bersifat sangat pribadi Iya. atau personal begitu ya selama masa kampanye ini. Iya kayak contohnya di Karawang. Ibu Selika kebetulan ini single parent. Jadi itu sangat disorot, dijadiin bahan serangan bahkan selama Iya, kampanye sampai muncul narasi-narasi seperti kalau misalnya ngurus keluarga aja nggak bener, gimana mau ngurus daerah iya. seperti itu. Terus juga ada juga serangan yang mungkin agak sedikit berbeda di Jember, itu Ibu Faida sempat digosipin atau dirumorkan punya keterkaitan dengan kelompok-kelompok radikal seperti itu Mbak. Betul, betul. Dan kalau berdasarkan penuturan dari
perempuan kepala daerah ini sebenarnya berat sekali untuk mereka, Wi, karena kan menyerang sisi personal mereka ya. Itu baru satu tantangan. Masih ada tantangan lain. Kalau perempuan calon kepala daerah ini itu di wilayahnya itu mayoritas penduduknya itu bisa diidentifikasi religius atau berpegang kuat gitu ya pada ajaran-ajaran agama yang mungkin salah satu pandangannya adalah melihat perempuan itu tempatnya bukan di politik atau perempuan itu belum pantas menjadi pemimpin gitu ya. Nah, untuk menghadapi tantangan ini memang perempuan harus berstrategi. Biasanya mereka mendekati atau memiliki jejaring yang baik dengan tokoh-tokoh agama, dengan organisasi masyarakat keagamaan, dan juga kelompok-kelompok di tingkat akar rumput yang ini mereka nanti peranannya penting di dalam pemenangan dan pada saat mereka sudah menjadi kepala daerah. Oke. Itu tantangan buat di sebelum menjabat. Kalau misalnya setelah menjabat, gimana nih, Mbak? Ya, jadi dari mulai pencalonan, kontestasi sampai setelah menjabat banyak ya tantangan yang harus dihadapi perempuan semata karena identitasnya sebagai perempuan. Gitu. Betul. Tapi satu hal penting, Wi, yang harus kita angkat dari temuan kita adalah kepala daerah perempuan itu berusaha mendorong perubahan di dalam kultur dan tata kelola birokrasi di pemerintahan daerahnya masing-masing. Nah, dalam hal ini mereka berusaha menegakkan prinsip-prinsip seperti transparansi, disiplin, dan manajemen waktu yang efisien. Kemudian ada lagi tantangan untuk kepala daerah perempuan yang latar belakangnya bukan merupakan kader partai. Nah, mereka memang akan menemui tantangan selama proses membangun jejaring, memperoleh dukungan kerja, dan dalam mengelola relasi dengan birokrasi dan partai politik atau fraksi di DPRD. Nah, kalau mereka tidak mampu mengatasi tantangan ini, nanti mereka akan mengalami kesulitan yang cukup berat ya di dalam mengimplementasi kebijakan-kebijakannya. Nah, kita lihat sendiri contohnya yang paling nyata itu pada Ibu Faida ya di Kabupaten Jember yang bahkan sudah pemakzulan ya, Mbak ya? Betul, dimakzulkan atau diputuskan untuk diimpeach oleh DPRD atau oleh fraksi-fraksi di DPRD-nya. Kemudian juga Ibu Risma pernah hampir dikenai interpelasi di DPRD Surabaya pada masa periode pertama pemerintahannya. Kira-kira begitu sih, Wi. Oke. Nah, secara keseluruhan apa sih Mbak poin penting yang bisa kita tarik sejauh ini? Iya, Wi. Jadi satu hal yang penting ya, bahwa kita bersama mau mendorong perempuan itu menjadi kepala daerah. Dan secara jumlah juga kita ingin ada peningkatan. Namun pada saat yang sama kita juga harus bisa mengenali berbagai tantangan yang dihadapi oleh perempuan semata karena identitasnya sebagai perempuan. Itu tadi stereotyping dari berbagai pihak, kemudian juga relasi kuasanya terhadap partai politik yang menempatkan perempuan itu rentan untuk mendapatkan tekanan dari partai politik. Nah, di tengah berbagai tantangan dan hambatan ini, perempuan juga dituntut harus sempurna karena pengaruh cara berpikir esensialisme. Nah, hanya dengan mengenali berbagai tantangan yang harus dihadapi perempuan inilah, maka kita bisa mengidentifikasi dukungan apa yang diperlukan oleh perempuan untuk bisa mencalonkan, berkompetisi di pemilu, dan kemudian juga terpilih. Dan dengan demikian juga kita bisa menilai kepemimpinan perempuan secara lebih proporsional. Dan kedepannya lagi itu untuk mendorong, untuk mengupayakan lebih terbuka lebarnya kesempatan bagi perempuan untuk terpilih sebagai pemimpin. Kira-kira begitu, Wi. Oke, masalah proporsionalitasnya Mbak berarti. Iya. Request terakhir Mbak, boleh nggak nih? Kan kita mau pilkada. Boleh dong sampaikan 1-2 kalimat harapan untuk pilkada tahun ini? Iya, Wi. Jadi memang CWI dan tentu kita semua berharap lebih banyak perempuan ya yang terpilih sebagai kepala daerah. Ini demi memenuhi prinsip
keadilan dan kesetaraan di dalam demokrasi. Dan seperti juga tergambar, tercermin di dalam riset kita ini, kepemimpinan perempuan yang lebih berpihak, transparan, dan responsif. Kira-kira demikian. Oke, itu dia harapannya. Kita lihat ya Mbak di pilkada ini gimana jalannya nanti. Mungkin kita sudahi dulu sampai di sini. Terima kasih sudah mendengar. Sampai jumpa di episode Cakra Pot selanjutnya. Sampai jumpa.